Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Lailatul Karimah dari kelas PAIG dengan NIM 201240036. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kapitalisme, intelektualisme, dan humanisme dalam konteks Islam. Nah, jadi apa sih kapitalisme itu? Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang menekankan kebebasan individu dan kepemilikan modal untuk meraih sebuah keuntungan, termasuk dalam sektor pendidikan. Kapitalisme dalam pendidikan menyebabkan munculnya kesenjangan sosial, privatisasi, lembaga pendidikan, dan komersialisasi layanan pendidikan. Islam juga mengalami pengaruh kapitalisme loh, khususnya dalam hal pembiayaan dan pengelolaan lembaga yang kini bersifat lebih formal dan berstruktur. Pandangan Islam berbeda dengan kapitalisme. Mereka menekankan keadilan distribusi kekayaan, kepemilikan yang beragam seperti individu, umum, ataupun negara, serta menolak eksploitasi dan ketimpangan. Pergeseran tujuan pendidikan dari pembentukan karakter ini menjadikan komodifikasi ilmu pendidikan dipandang sebagai alat akumulasi kekayaan. Dampak negatifnya, nilai moral dan religius terpinggirkan kendalikan kehilangan esensi kemanusiaan manusia, biaya pendidikan meningkat, akses tidak merata, peran negara dalam pemerataan melemah. Adanya alternatif solusi paradigma humanisme religius menyeimbangkan aspek intelektual, spiritual, dan kemanusiaan. Nah, jadi kapitalisme itu berasal dari kata kaput atau kepala yang menunjuk kepada individualitas, keberlangsungan hidup, dan kesejahteraan. Sedangkan intelektualisme dalam Islam itu berkembang sejak turunnya wahyu pertama, interaksi antara sains, sosial, dan ajaran Islam. Ada fase perkembangan intelektualisme dalam Islam. Yang pertama, adanya masa klasik. Masa klasik ini ditandai dengan awal kebangkitan ilmu dan filsafat. Yang kedua, adanya masa pertengahan, yaitu ditandai dengan puncak kejayaan intelektual dan lahirnya banyak ulama besar. Yang ketiga, adanya masa modern. Masa modern ini ditandai dengan adanya kritis, kontekstual, dan terbukanya terhadap perubahan zaman. Selanjutnya, adanya tradisi intelektual Islam. Yang pertama, adanya Islam tidak memisahkan agama dan ilmu. Yang kedua, adanya pandangan dunia tauhid seperti akal, hati, dan wahyu adalah sebuah satu kesatuan. Yang ketiga, adanya akal dan ruh dianggap satu realitas, yaitu membentuk spiritualitas Islam. Terdapat tokoh dan lembaganya. Yang pertama, adanya Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun. Mereka adalah tokoh-tokoh klasik yang mengedepankan akal dan filsafat Islam. Adanya Fazlur Rahman. Beliau adalah seorang tokoh neomodernis yang menekankan peran akal dan kontekstualisasi ajaran Islam. Lembaganya terdapat pesantren di Indonesia yang memperkuat tradisi keilmuan melalui ulama. Nah, yang terakhir, adanya humanisme dalam pendidikan. Humanisme adalah pendekatan yang menempatkan manusia sebagai pusat proses pendidikan. Tujuan utamanya untuk mengembangkan potensi manusia secara utuh, seperti intelektual, emosional, moral, dan spiritual. Islam sendiri menekankan pentingnya ilmu untuk dunia dan akhirat. Pendidikan Islam harus menyeimbangkan antara potensi duniawi dan ukhrawi. Kurikulum berbasis humanisme ini menumbuhkan peserta didik sebagai khalifah di bumi. Nah, ada konsep humanisme dalam perspektif Islam. Yang pertama, manusia adalah makhluk istimewa ciptaan Allah karena memiliki akal, perasaan, dan tanggung jawab. Yang kedua, adanya humanisme Islam ini menolak pengutusan manusia maupun penghinaan terhadap sesama. Yang ketiga, adanya Islam mendorong interaksi humanisme antara umat Islam maupun lintas agama. Nah, semoga dari rangkaian video di atas kita dapat memahami kapitalisme, intelektualisme, dan humanisme dalam konteks Islam. Cukup sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.